Como menuntaskan musim 2024-2025 di luar ekspektasi banyak orang. Tim besutan CSKA Fabregas sukses bertahan di Serie A, bahkan menyodok ke posisi papan tengah klasemen. Namun pasca musim yang sukses, klub milik Hartono bersaudara ternyata masih menyimpan ambisi besar. Como berusaha memupuk mimpi untuk bisa bermain di kompetisi Eropa. Untuk mewujudkannya, Hartono bersaudara siap memanjakan CSKA Fabregas dengan kucuran dana yang tidak sedikit. Mereka berniat mengincar salah satu striker berpengalaman plus sejumlah wonderkid La Liga. Starting 11 Moment kali ini akan mengulas ambisi Como tembus Eropa dengan memanfaatkan dana triliunan yang akan diberikan Hartono bersaudara di bursa transfer. Simak selengkapnya. Como menjadi salah satu klub yang paling banyak diperbincangkan musim lalu. Bukan karena nama besar, melainkan karena progres menjanjikan yang ditunjukkan klub yang satu ini. Sejak akuisisi oleh Djorum Group yang merupakan milik Hartono bersaudara asal Indonesia pada 2019, klub ini tumbuh menjadi klub paling menjanjikan. Dibeli dalam kondisi yang nyaris bangkrut, Hartono bersaudara akhirnya berhasil mengangkat kembali Como dari keterpurukan. Hanya dalam waktu singkat, Ilariani berhasil comeback ke kasta tertinggi Serie A. Dalam prosesnya, Como juga berhasil menarik nama-nama tenar dari lapangan hijau. Mulai dari CSKA Fabregas hingga Thierry Henry untuk berkolaborasi membangun klub ini. Seolah tidak ada yang berani membeli Como pada tahun 2019. Padahal valuasi klub yang berbasis di Lombardia itu cukup berada di angka 850.000 euro atau sekitar 14 miliar rupiah. Hartono bersaudara akhirnya mengakuisisi klub yang satu ini untuk kemudian mengubahnya menjadi klub paling menjanjikan di seluruh Eropa. Siapa sangka klub yang dahulu tidak banyak dilirik kini menjadi ladang yang menarik banyak orang. Semua peningkatan value Como ini tentu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada visi besar dari Hartono bersaudara. Visi yang membawa Como pada akhirnya sukses menuntaskan musim pertama comeback ke Serie A dengan catatan manis. Dari sinilah kisah heroik Como menuju puncaknya. Mempercayakan posisi pelatih kepala kepada CSKA Fabregas, Como terbukti memilih pilihan yang tepat. Mantan gelandang Arsenal itu berhasil membawa Como finish dan tidak sekedar numpang lewat. Ilariani duduk di posisi ke-10 tabel klasifika dengan jarak 16 poin dari Fiorentina, tim terdekat di zona Eropa. Kilas balik ke musim lalu, Como sejatinya tidak memulai musim dengan baik. Catatan 2 kali menang dalam 15 pekan awal membuat Como terjerembab di zona degradasi. Fabregas tentu tidak puas dengan catatan anak asuhnya ini. Beruntung ia mendapat sokongan penuh dari manajemen pimpinan Mirwan Suwarso di winter transfer. Como menghabiskan 49,7 juta euro selama bursa transfer musim dingin. Angka itu menjadikan Como sebagai yang paling boros selama periode musim dingin, bahkan lebih boros dari AC Milan. Namun hasil yang didapat Como rasanya sepadan karena akhirnya perbaikan itu tampak dari permainan Nikopas CS. Secara keseluruhan Como menuntaskan Serie A musim 2024-2025 dengan raihan 13 kemenangan, 10 hasil seri dan 15 kekalahan. Raihan 49 poin sudah cukup mendudukan Como di urutan ke-10. Posisi yang tentu saja melebihi ekspektasi semua orang di klub, bahkan mungkin Fabregas sendiri. Terlepas dari itu, Fabregas bahagia dan bahkan siap berkomitmen jangka panjang untuk Como. Como memang telah melampaui ekspektasi di musim 2024-2025. Namun fakta tersebut tidak lantas menghentikan ambisi besar mereka di musim depan. Pasca finish di urutan ke-10, Como menargetkan kompetisi Eropa. Mereka pun serius akan memberi dukungan maksimal kepada CSKA Fabregas. Butuh visi jangka panjang untuk bisa meyakinkan Fabregas bertahan.
Apalagi mantan gelandang Chelsea itu sedang menjadi komoditas panas di tengah rotasi besar-besaran pelatih di Serie A. Untuk mendukung visi tersebut, Como bahkan siap menggelontorkan 100 juta euro untuk belanja musim panas. Laporan terkait anggaran belanja besar-besaran Como musim depan disampaikan oleh La Gazzetta dello Sport. Media asal Italia mengklaim Jarum Group akan kembali memberi suntikan dana untuk mendukung Fabregas. Dana yang angkanya mencapai 1,89 triliun rupiah itu nantinya akan digunakan untuk belanja pemain, di mana target mayoritas Fabregas adalah wonderkid Spanyol. Setidaknya ada beberapa nama dari Spanyol yang dikaitkan dengan Como. Rodrigo Riquelme dari Atletico Madrid, Jesus Fortea dari Real Madrid, dan Yeremia Hernandez dari Deportivo La Coruña adalah sebagian contohnya. Como tampaknya mau mengulang rekor musim lalu sebagai salah satu klub paling sibuk dalam urusan belanja. Tentunya kucuran dana triliunan yang diberikan manajemen tidak diberikan cuma-cuma. Como menargetkan kompetisi Eropa untuk musim 2025-2026. Sebuah target yang tampak cukup tinggi. Tapi melihat budget yang berani mereka keluarkan, rasanya target yang diberikan kepada Fabregas ini adalah target yang realistis. Cesc Fabregas telah membuktikan kepiawaiannya meramu skuad musim lalu. Kali ini ia juga sudah merencanakan strategi besar. Fabregas punya banyak pemain muda, terutama pemain-pemain asal Spanyol. Untuk itu dia butuh nama yang lebih senior untuk memimpin skuad. Akhirnya dipilihlah Alvaro Morata. Striker yang kini memperkuat Galatasaray bisa dibilang merupakan pilihan utama Fabregas. Pelatih Como itu bagaimanapun pernah bermain bersama Morata. Jadi ia tahu kalau sang penyerang menawarkan banyak hal, terlepas usianya yang sudah memasuki angka 32 tahun. Soal pengalaman, juara UEFA Nations League tahun 2023 tidak perlu diragukan. Morata memimpin timnas Spanyol menjuarai Piala Eropa 2024 lalu. Ia juga pernah bermain di La Liga, Premier League, dan yang lebih penting, Morata adalah striker yang cukup hafal dengan Serie A. Status Morata saat ini merupakan pemain pinjaman Galatasaray yang dipinjam klub asal Turki dari rival Serie A Como AC Milan. Masih ada kontrak selama 1 musim, tetapi menurut Tutto Mercato, kemungkinan Morata balik ke Serie A dan berganti kostum biru. Target lolos ke kompetisi Eropa adalah target yang besar untuk klub sekelas Como yang baru 2 musim lalu promosi. Apalagi mengingat fakta bahwa Como sama sekali belum pernah tampil di ajang Eropa. Singkatnya, Como bersama Hartono bersaudara dengan Mirwan Suarso sebagai presidennya coba menciptakan sejarah di sini. Melaju ke Eropa memang sulit, tapi sulit bukan berarti mustahil. Como musim lalu berhasil menampik kemustahilan dengan finish di papan tengah. Mungkin mereka akan bisa melampaui ekspektasi lagi di musim ini. Secara modal, Como punya kualitas. Fabregas adalah salah satu pelatih yang taktiknya dinilai visioner di sepak bola modern. Skuad Como dihuni pemain-pemain muda yang harusnya memberi mereka lebih banyak energi. Lalu Como juga ditunjang kekuatan finansial dan manajemen yang cukup bagus. Bahkan lebih baik di beberapa aspek daripada klub-klub Serie A lainnya. Fakta bahwa ada banyak pergantian manajerial di beberapa klub Serie A juga bisa jadi faktor penentu nasib Como musim depan. Saat tim-tim lain masih harus adaptasi, Como bisa dibilang sudah nyaman dengan style Fabregas sebagai pelatihnya. Tinggal mencari kepingan-kepingan puzzle yang pas untuk menyokong juru taktik asal Spanyol itu. Well, akhir kata Como punya potensi. Target main di kompetisi Eropa untuk musim 2026-2027 rasanya tidak terlalu muluk-muluk buat tim yang prospeknya banyak mencuri perhatian ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana football lovers? Bisakah Como tembus Eropa musim depan? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Like, share, subscribe, lalu nyalakan notifikasinya kalau kalian suka video ini. Dan video-video lain dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.